Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Siti Linda Mulyana dengan nomor pokok mahasiswa 104230007. Kali ini saya akan membahas materi tentang formulir. Sebelumnya, saya menjelaskan terlebih dahulu apa itu sistem akuntansi. Sistem akuntansi adalah organisasi formulir, catatan, dan laporan yang dikoordinasikan sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen guna mempermudah pengelola keuangan perusahaan. Lalu untuk formulir tersendiri adalah dokumen yang digunakan untuk merekam terjadinya transaksi. Terus formulir juga biasanya disebut dengan dokumen. Alasan disebut dokumen karena peristiwa yang terjadi dalam organisasi direkam atau didokumentasikan melalui di atas kertas. Formulir juga disebut dengan media karena formulir merupakan media untuk mencatat peristiwa dalam organisasi ke dalam catatan. Contoh-contoh formulir misalnya formulir faktur penjualan, formulir jurnal, lalu formulir rekening buku besar, dan masih banyak yang lainnya. Selanjutnya untuk formulir faktur penjualan, di sini harus ada nomor formulir, tanggal, lalu nomor urut, kode barang, nama barang, satuan, harga, terus kuantitas juga, terus harus ada jumlah harga, nama pramuniaga, dan juga kode pramuniaga. Untuk contoh formulir penjualan yaitu formulir jurnal penjualan, formulir jurnal penerimaan kas, terus formulir jurnal pengeluaran kas, dan juga formulir rekening buku besar. Untuk jenis-jenis formulir, yang pertama ada formulir satu set, yaitu satu formulir dalam beberapa rangkap dengan isi yang sama, contohnya faktur penjualan. Terus yang kedua ada formulir continuous, yaitu berbentuk beberapa lembar, dibatasi dengan perforasi, dapat disobek dan dapat disobek bila diperlukan, contohnya printer komputer. Lalu yang ketiga ada formulir tanpa karbon, yaitu beberapa tembusan yang dapat diisi sekaligus tanpa kertas, contohnya tiket pesawat. Terus yang keempat ada formulir dengan tinta magnetis, yaitu dapat dibaca oleh alat input untuk berlangsungnya diproses oleh komputer. Lalu yang kelima ada formulir optical character recognition, yaitu dalam bentuk angka dan huruf yang dapat dibaca alat input otomatis untuk ditransfer ke komputer. Selanjutnya untuk manfaat kegunaan formulir yaitu menentukan hasil kegiatan, terus menjaga aktiva dan utang-utang perusahaan, lalu memerintah suatu pekerjaan, dan juga bisa menyusun rencana kegiatan, penilaian hasil, dan penyusunan rencana. Pengolahan formulir dibagi menjadi dua, yaitu menurut sumbernya dan menurut tujuannya. Formulir menurut sumbernya yaitu dibuat dan untuk internal perusahaan, atau bisa dibuat juga dalam perusahaan dan dikirim ke pihak luar dan diterima dari luar perusahaan. Terus untuk formulir menurut tujuan penggunaannya yaitu untuk meminta tindakan oleh unit lain atau untuk mencatat tindakan yang telah dilakukan. Prinsip dasar dalam merancang formulir yang pertama yaitu pemanfaatan tembusan atau kopi formulir, yang kedua penghindaran duplikasi dalam pengumpulan data, yang ketiga rancangan formulir yang sederhana dan ringkas, dan yang keempat unsur internal check, lalu nama dan alamat perusahaan pada formulir, nama formulir, lalu nomor identifikasi, terus juga ada formulir besar dengan garis nomor urut, pencetakan garis pada formulir, pencatatan nomor atau urut cetak, pengisian tanda betul atau salah atau jawabannya ya atau tidak, dan juga formulir ganda, pembagian zona. Terus untuk kapan formulir digunakan yaitu ketika suatu kejadian harus dicatat atau ketika informasi tertentu harus dicatat berulang kali, informasi terkait perlu disatukan, dan juga ketika diperlukan untuk menetapkan tanggung jawab transaksi. Selanjutnya, faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam merancang formulir. Yang pertama, siapa yang memerlukan informasi dalam formulir. Yang kedua, adakah formulir lain yang berisi informasi yang serupa. Yang ketiga, adakah elemen formulir yang sudah disusun di atas. Terus yang keempat, apakah formulir akan diisi dengan tulisan tangan atau mesin. Terus yang kelima, apakah formulir akan disimpan dalam arsip.
Terus informasi yang perlu dalam merancang kembali formulir yaitu berkaitan dengan isi, jumlah lembar tembusan, jenis kertas, lalu juga berkaitan dengan penyediaan, pengisian, dan pencatatan informasi. Selanjutnya, untuk dokumen sumber dan dokumen pendukung, yaitu kalau buat dokumen sumber, dasar pencatatan ke dalam jurnal atau buku pembantu, lalu dokumen pendukung melampiri dokumen sumber sebagai bukti sahihnya transaksi. Terus manfaat penggunaan formulir elektronik, yang pertama, tidak pernah kehabisan formulir. Terus yang kedua, tidak pernah ketinggalan zaman. Yang ketiga, ketidakefisiensian formulir dapat dihindari. Dan keempat, tidak mungkin penggunaan formulir yang salah. Selanjutnya, manfaat penggunaan formulir elektronik. Yang pertama, tidak pernah kehabisan formulir. Yang kedua, tidak pernah ketinggalan zaman. Yang ketiga, ketidakefisiensian formulir dapat dihindari. Terus yang keempat, tidak mungkin penggunaan formulir yang salah. Yang kelima, kecepatan pengisian formulir. Yang keenam, penangkapan data dilakukan sekali. Dan yang terakhir, tidak ada data yang mengambang. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.